Jane kowe iki ya duwe mripat. Tapi kok ora weruh. Jane kowe iki ya duwe kuping, tapi kok budek ngono. Oh. Nah, apa maksudnya? Sebetulnya kau tuh punya mata, tapi kok nggak melihat katanya. Sebetulnya kau punya kuping, tapi kok kau dengar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, ikhwan wal akhwat fiddin. Bertemu lagi bersama kami Mukhtalifun Alwan. Pada video kali ini kembali kami hadirkan Ustadz Supangat untuk bersama-sama ngobrol tentang penyakit kolbu yang dijelaskan di dalam Al-Quran. Langsung saja kita sapa Ustadz Supangatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh, Karuni style ya kan? Oh, gaya dari suku Karu ya. Oh, ya kan? Dari apapun bisa. Oh ya, benar-benar kekayaan intelektual Indonesia. Iya. Siap-siap. Gimana kabar, Ustaz? Alhamdulillah baik. Kolbu baik-baik aja kan? Alhamdulillah baik juga. Orang yang membahas tentang penyakit kolbu tanya tentang kolbunya ya. Padahal kolbu itu babnya privasi. Privasi, benar-benar. Tapi dari kajian kita pahami kan bisa evaluasi gitu, Ustaz ya. Harusnya nariknya ke dalam sebetulnya gitu, Ustaz ya. Itu diri kita sendiri lah. Iya, oke. Lanjut nih kita, Ustaz. Boleh. Bahas penyakit kolbu yang berikutnya. Gitu ya. Apa ini, Ustaz? Kasih gambaran atau bocoran dulu, Ustaz, depannya. Kalau gambarannya atau bocorannya, Hakim pernah nggak sulit untuk memahami sesuatu? Atau pernah, tidak kunjung mengerti? Pernah. Nah, itulah kira-kira. Oh. Kenapa kita sulit memahami, kenapa kita sulit untuk mengerti? Mungkin itu satu di antara. Itu penyakit kolbu itu? Bisa jadi. Bisa jadi. Cuman kan ada sebab-sebabnya nanti. Oh, oke. Langsung aja lah kita kalau gitu. Ayat berapa itu, Ustaz? Kalau mau langsung kita tengok di surat Al-A'raf 7:179. Surah Al-A'raf, surah ke-7 ya, Ustaz ya. Ayat 179. 179, oke. Ya, oke. Dibaca, Ustaz ya. Oke, silakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad zara'na li jahannama katsiran minal jinni wal ins. Sampai situ dulu. Ya, boleh. Di sini diawali dengan kata walaqad. Ya. Dan sungguh. Nah kan? Berarti kan ini tidak cerita main-main. Ini cerita yang serius. Betul. Yang sudah Allah sampaikan sama kita. Ya. Kan gitu kan? Betul. Zarokna, ya kan? Kami telah jadikan, kami telah isi, kami telah tarokna, ya kan? Ya. Li jahanam, neraka jahanam itu, ya kan? Kasiro, banyak penghuninya, banyak isinya, min, ya kan? Dari aljin, wal insan. Jadi banyak nanti isinya neraka jahanam itu dari jin dan manusia. Di awal surat ini saja Allah sudah memastikan, Allah sudah menegaskan, ya kan, bahwasanya isi dari neraka jahanam itu nanti banyak dihuni oleh jin dan manusia. Jin dan manusia, oke. Kira-kira menurut Hakim macam mana nih? Di awal ayat Allah sudah menggambarkan seperti itu. Ini sebuah informasi yang buat kita itu jadi sesuatu untuk jaga-jaga loh, Ustaz. Ya kan? Karena kan kita bagian dari manusia nih. Iya. Nah, jelas kita lah yang berpotensi masuk ke situ. Berpotensi masuk neraka. Iya kan? Karena itu manusia. Jahanam. Iya, betul. Ngeri kan? Ngeri, ini bocoran ini. Bahkan di awal pakai kata walakot itu. Benar. Dan sungguh, ini tidak main-main. Ini informasi yang betul-betul akurat. Betul. Nah, gitu dia. Nah, kenapa? Kok Allah mengisi, mempersiapkan, menjadikan neraka jahanam itu isinya nanti kebanyakan dari jin dan manusia? Kan pasti ada sebab dan musabab. Betul. Ya kan? Nggak mungkin Allah bangun itu yang namanya neraka jahanam kalau tidak ada penghuninya. Ya kan? Ya. Pasti ada penghuninya. Nah, karena ada nanti orang-orang tertentu yang memang harus masuk kemari. Iya. Nah, gitu dia.
Oke. Oke, lanjut silakan. Lanjut ya, Pak. Lahum qulubul la yafqahuna biha. Ada lafaz qalub ini nih ya kan. Nah, yang namanya manusia itu kan punya hati. Ya kan? Tapi hatinya tidak kunjung paham, ya kan? Tidak kunjung mengerti, ya kan? Biha, ya kan? Untuk memahami, untuk mengerti kebesaran Allah, ayat-ayat Allah. Nah, itu dia. Cuma biha ya. Oke. Coba lanjut lagi, biar Ya. lebih gamblang dia sebab-musababnya. Nah. Walahum a'yunul la yubsiruna biha. Mereka punya mata. Manusia tadi, ya kan? Sudah dibekali sama Allah, sudah dikasih potensi yang namanya ainun, mata. Tapi la yubsirun, tidak digunakan untuk melihat, untuk memandang, ya kan? Itu tadi yang saya sebut tadi, kebesaran Allah. Contohnya bagaimana? Kadang-kadang kita melihat sesuatu itu hanya mengandalkan mata, ya kan? Tidak mengandalkan basor. Jadi kalau mata ya hanya sekedar sekilas saja, tanpa memaknai apa yang kita lihat. Iya betul. Itu dari mana dan dari siapa? Itulah yang dibilang kita punya mata tapi tidak mau ya melihat kebesaran Allah. Iya. Atau tidak mau melihat tanda-tanda kebesaran Allah. Banyak itu kan. Yang namanya kebesaran, apa tanda-tanda kebesaran Allah. Contoh, hari ini kita panas ya kan? Ya. Siang hari tiba-tiba tuh hujan. Iya betul. Siapa yang bikin kalau bukan Allah? Deras pula tuh. Iya. Pas kita baru berhenti mau pakai mantel, tiba-tiba tak berhenti hujannya. Panas lagi. Ya kan? Itu kan bisa kita lihat kalau itu adalah kuasanya Allah. Kita tidak bisa buat seperti itu. Itu kan contoh yang mudah saja. Masih banyak kan contoh yang bisa kita lihat kebesaran-kebesaran yang sudah ditunjukkan Allah sama kita semua. Yeah. Lagi? Lanjut ayatnya. Walahum azanul la yasma'una biha. Lagi-lagi kan? Di sini juga Allah sudah kasih potensi sama kita. Apa itu? Telinga kan? Iya. Yang tadi kita dikasih potensi mata, Allah juga membarengi dengan potensi telinga. Tapi sama ini, la juga. Dia tidak memakai, ya kan? Matanya itu, telinganya itu tidak digunakan untuk menyimak. Oh, iya. Menyimak apa? Menyimak panggilan Allah. Jadi dia punya telinga, tapi tidak digunakan untuk mendengar panggilan-panggilannya Allah. Mau dikasih contoh lagi? Boleh, Pak. Angkat contohnya, Pak. 1 hari 5 kali kita dipanggil sama Allah. Iya. Iya kan? Benar. Di mana? Dimanapun. Kalau kita hitung dari globalnya dunia, panggilan itu tidak ada berhentinya. Iya, betul. Tapi kalau kita di Indonesia sajalah kita bilang, azan, sholat 5 waktu. Panggilan apa itu kan? Iya. Pernahkah kita mendaya gunakan, ya kan? Telinga kita itu untuk menyimak panggilan itu. Iya. Kita abaikan kan? Betul. Dengan alasan apa? Super sibuk lah. Iya. Belum sempat lah, segala macamnya lah. Enak badan lah. Nah. Lalu ketika kita tidak memaksimalkan, ya kan? Ainun kita, ajanun kita, ya kan? Untuk melihat, untuk mendengar, ya pastilah kalau kolbunya nggak kunjung paham. Iya. Ya pastilah hatinya nggak kunjung fakih, nggak kunjung mengerti. Kan begitu dia. Banyak hal memang yang bisa menyebabkan seperti ini. Tapi kalau kita coba kita syukuri sajalah. Namanya kita punya mata, gunakanlah untuk melihat, untuk memandang apa itu kebesaran Allah. Sehingga kita mampu bersyukur. Iya benar. Kita dikasih telinga, gunakanlah untuk menyimak panggilan-panggilannya Allah. Untuk mendengar-mendengarkan kalam Allah. Iya. Kan begitu kan? Betul. Masalahnya kita dikasih mata. Lebih sering kita pakai untuk kita melihat yang aneh-aneh. Ya. Babnya apa? Babnya duniawi. Bab duniawi, ya betul. Babnya mengejar kesenangan hati.
ya kan? Kesenangan dunia maksudnya. Ya, betul. Begitu juga dengan telinganya. Lebih suka untuk mendengarkan bab yang lain-lain. Saya contohkan begini saja lah. Ini kita ya. Ya, kita. Kita nggak seorang lahir. Kita mendengarkan anak kita atau istri kita membaca Quran. Kira-kira setengah jam. Sanggupkah kita mendengarkannya? Masih tanda tanya lah ya. Iya, kan? Agak berat juga. Agak berat juga ya. Kita mendengarkan, bukan cuma mendengarkan, ya kan? Melihat anak kita membaca, menyimak anak kita membaca. Karena apa? Karena kan punya mata, punya telinga, ya kan? Betul. Sanggupkah kita melihat anak kita baca Quran, istri kita baca Quran? Sanggupkah kita menyimak anak kita baca Quran, istri kita baca Quran selama kurang lebih setengah jam saja? Oke. Pasti masih tanda tanya besar. Betul. Tapi coba mata kita untuk melihat apa yang ada dalam HP, ya contohnya itulah ya kan? Iya. Anu lah. Anu, pokoknya banyak lah yang sejenis hiburan. Iya, betul. Kita nggak menyebutkan itu apa, pokoknya hiburan lah dalam HP ini kan banyak. Melihatnya itu 1 jam kita bisa tahan ya Pak, tahan ya. Mendengarkan apa yang bunyi dari HP ini 1 jam kita juga bisa. Ya kita contohkan sajalah musik misalnya. Iya. Iya kan? Betul. Rasanya kok nyaman ya. Bahkan bisa manggut-manggut, kaki goyang-goyang dan sebagainya. Sanggup kan berjam-jam kan? Iya. Loh. Tapi kenapa ketika mendengarkan lantunan ayat-ayat Allah, kenapa kok masih tanda tanya? Kenapa? Ketika mata kita untuk memandang Quran, melihat Quran, ya kan? Iya. Membaca Quran, kok masih tanda tanya? Ada apa? Betul. Ya inilah satu di antara penyebab kenapa kalbu kita tadi, kenapa hati kita tidak kunjung paham, tidak kunjung mengerti. Ya, konfirmasi Pak. Silakan. Pernah juga ini bahas tentang Sami dan Basor sama Bang Budi kalau nggak salah. Itu kan apa ya namanya? Alat atau device untuk alat penginputan di dalam diri kita. Kira-kira gitu ya. Jadi informasi yang kita dapat itu kan masuk lewat mata dan telinga. Kan gitu kan. Baru diolah oleh akal, kalbu segala macam kan gitu kan. Nah, jadi kalau Hakim boleh lah pahami dari jabaran Pak Ustadz Pangkat tadi, kenapa tak kunjung paham? Karena kemampuan apa ya? Menangkapnya gitu kan. Karena kemampuan apa? Perangkat inputnya tadi yang bermasalah gitu Pak ya. Atau yang itu yang tidak didaya gunakan, tidak dimaksimalkan gitu kira-kira Pak. Kalau saya ilustrasikan begini. Macam sebuah channel radio. Ya kan? Kalau banyak gangguan, ya kan? Kan pasti juga akan sulit untuk mendapatkan suara yang terang. Iya, nggak jernih ya. Nggak jernih. Kalau kita bicara tentang 3 potensi ini, yang namanya kolbu atau hati, atau mata atau telinga, ini kan 3 potensi yang dikasihkan Allah sama kita. Tergantung bagaimana kita mendaya gunakan. Karena kan sentralnya kan di hati kita. Kolbu, ya benar. Mata, ya betul dibilang sama Pak Budi. Jadi harus melalui mata dulu, melalui telinga dulu, ke akal, baru ke hati. Berarti benar. Karena sentralnya itu di hati kita. Betul. Kalau kita sudah tidak bisa komunikasi dengan hati yang hakiki kita ini sendiri, bagaimana lagi mau paham? Intinya kita tidak pernah mendengarkan apa suara hati. Nah, itu lebih enaknya tertutupi lah ya Pak. Tertutupi. Macam mana mau masuk ke hati? Memandang hanya sekedar apa yang dipandang. Yang didengar apa yang didengar. Nggak pernah masuk ke hati. Benar. Ya seperti itu. Ya banyak lah. Macam Pak Budi sudah membahas apa itu basor. Apa itu sami. Kan begitu kan. Nah di sini kan hanya sebagai sarana sebetulnya. Potensi yang dikasihkan Allah sama kita. Cuman kan bagaimana. Di sini kan lebih lengkap loh. Ya kan. Lengkapnya bagaimana? Dikasih fisiknya, dikasih potensi kerjanya. Betul. Nah, fisiknya apa? Ya ainun, mata, itu kan fisik. Potensi kerjanya apa? Ya untuk mendaya gunakan pandangan kita, untuk melihat. Melihat apa? Melihat tanda-tanda kebesaran Allah. Dikasih fisiknya juga apa? Telinga. Apa kira-kira manusia nggak punya telinga? Punya kan?
Punya dong. Tetapi kenapa tidak didaya gunakan, Iya. ya kan? Tidak dipekerjakan, Heeh. kan gitu kan? Untuk menyimak. Karena kan kalau ainun itu kan isim, Iya, betul. ya kan? Azanun itu juga isim. Heeh. Tapi basor itu fa'il, fiilnya dia. Sami pun juga begitu. Oh iya. Nah, berarti ada bedanya, ada untuk Kerjanya, kerjanya. iya, betul. Nah, Kerjanya. gitu dia. Oke. Kalau aku ingat gini, Kim. Heeh. Ya, tentang orang tuaku dulu lah. Ketika dia sering memarahi saya ketika saya dulu masih nakal-nakalnya. Oke, flashback nih, Pak ya. Iya. Lanjut, Pak. Gini dia, kalau ngomongnya gini. Dia kalau lagi marahin kan. Jane kowe iki yo duwe mripat. Tapi kok ora weruh. Jane kowe iki yo duwe kuping, tapi kok budek ngono. Oh. Nah, apa maksudnya? Sebetulnya aku tuh punya mata, tapi kok nggak melihat katanya. Sebetulnya kau punya kuping, tapi kok dengar. Nah, itu sebetulnya kadang-kadang, maksudnya gini, orang tua itu kadang-kadang kan nyuruh kita hal yang nampak, ya kan? Iya. Tapi kita pura-pura tidak nampak, tapi kita pura-pura tidak dengar. Sehingga orang tua kita ngomong seperti itu. Nah, gitu dia. Ya sedikit lah pakai bahasa Jawa, ya kan? Nggak masalah, Pak. Kita belajar juga. Namanya Mukhtalifun Alwan, ya kan? Bermacam-macam warna ini karakteristik. Ya gitu dulu. Kalau orang tua aku dulu sering seperti itu. Karena Pak bandelnya saya dulu. Gitu. Betul. Kita lanjut nih, Pak. Sebentar dulu. Belum. Nah, dari 3 potensi ini, yang namanya hati, yang namanya mata, yang namanya telinga ini bisa menghantarkan kita ke jannah, bisa juga menghantarkan ke yang ke atas tadi, neraka jahanam tadi. Loh, kok bisa? Ya bisa lah. Kalau dia namanya 3 potensi dikasihkan sama Allah, sarana yang dikasihkan sama Allah sama kita. Kalau kita mendaya gunakan, ya kan, basor kita dengan benar, kalau kita mendaya gunakan daya simak kita dengan benar, pasti akan ke kolbu kita, ya kan, sehingga kolbu kita tidak, ya kan, tidak apa tadi? Tidaklah yafqahun. Cuman lahnya itu hilang. Jadinya yafqahun. Ya. Orang-orang yang faqih, orang-orang yang paham, orang-orang yang mengerti kan gitu kan. Jadi ketika kita mendaya gunakan itu basor kita dengan benar, sami kita dengan benar, ya pasti kita akan paham, pasti kita akan mengerti. Betul. Apa itu ayat Allah, apa itu kebesaran Allah, semuanya akan masuk ke dalam hati kita. Iya. Hati kita jadi bersih. Jadi komunikasi dengan jiwa kita yang hakiki ini akan nyambung antara hati, mata, telinga, bahkan sampai ke akal. Dalam nih. Gitu dia. Ya harus nyambung lah. Iya, betul. Nah, gitu namanya dia. Bab kolbu ya kan, Pak? Namanya bab kolbu. Oke, siap. Nah, kenapa bisa mengantarkan kita juga ke neraka jahanam? Karena pandangan kita tidak mendaya gunakan dengan benar. Yang seyogianya kita lihat, tidak kita lihat. Yang seyogianya tidak kita lihat, malah justru kita sering lihat. Begitu juga dengan daya simak kita. Siap. Seharusnya menyimak panggilan Allah, yang kita simak malah panggilan yang lain. Nah, panggilan apalah, kalau pakai panggilan setan lah, panggilan apalah, kita bilang begitu. Nah, coba lanjut. Oke. Mana tadi, Pak? Tadi sampai la yasma'una biha. Sekarang kita masuk ulaika kal an'am. Oke. Nah, mereka itu seperti hewan ternak. Balhum adol, Pak. Hah? Balhum adol, ya kan lagi sambungannya. Iya. Balhum adol. Ya itu namanya kan kata ka itu kan fungsinya kan untuk menyerupakan. Atau untuk menyerupakan. Makanya di sini diartikan kan seperti. Iya benar. Sini seperti kan gitu kan. Jadi kata ka itu fungsinya menyerupakan. Oh gitu. Jadi orang-orang yang dia tidak mendaya gunakan pandangannya, orang-orang yang tidak menggunakan samiknya tadi, di sini disamakan seperti binatang. Kira-kira kayak mana coba lah? Kalau Allah menyamakan manusia itu sama seperti binatang. Banyak orang tersinggung kan ketika kita bilang binatang gitu. Betul.
Tapi ini kan ayat yang ngomong. Iya, terang-terangan lagi, Pak. Terang-terangan, jelas-jelas kok. Jadi ketika orang yang kolbunya tadi tidak kunjung paham, tidak kunjung mengerti, yang dia punya mata tidak digunakan untuk basar yang jelas, yang dia punya telinga tidak digunakan untuk menyimak, Allah menyamakan seperti binatang. Oke. Mana lagi coba lah. Oke. Bahkan apa? Bahkan mereka juga dolan. Bingung. Ya, betul. Sesat. Tidak punya tujuan, tidak punya pandangan. Iya. Kan gitu kan? Iya. Orang mata kita tidak digunakan untuk melihat, ya pasti bingung lah. Pasti dolan lah. Betul. Ya kan? Telinga kita tidak untuk mendengarkan panduan, ya pasti dolan juga lah. Iya, betul. Kan begitu dia. Nah, ulaika humul ghafilun. Nah, itu semua disebabkan karena kelalaian mereka. Kelalaian. Kan pernah kan Bapak angkat tentang kolbu ghafil? Pernah. Kolbu lalai. Pernah, lalai. Nah. Ya, pernah. Coba gini lah Pak banget ya. Di sini kan diumpamakan bahwa apa tadi seperti Kal-An'am gitu ya. Balhum adol lagi. Iya. Gitu kan. Gimana Pak Pangat apa namanya merespon ini gitu ketika pertama kali dulu gitu. Kenapa manusia yang di ayat ini diserupakan atau disamakan atau seperti Kal-An'am seperti binatang? Dicontohkan lah seperti binatang. Sama kan? Binatang itu juga punya mata. Binatang itu juga punya telinga. Tapi tidak jadi apa-apa sama dia. Oh, maksudnya dia cuman menggunakannya sebatas fungsinya aja gitu untuk melihat dan mendengar, itu aja cukup dari situ. Saya contohkan begini saja. Binatang itu juga punya mata kan? Benar. Tapi tetap tanaman orang dimakan. Oh iya benar. Iya kan? Betul. Dia juga punya telinga kan? Walaupun sudah diusir sama yang punya pun, tetap di situ makan juga. Iya betul. Gitu dia. Gitu. Jadi buat kita yang hari ini cuman menggunakan ya kan perangkat inputan tadi berupa mata dan telinga itu dan nggak jadi apa-apa sama kita. Nggak jadi apa-apa sama kita. Itulah berarti. Itulah. Sama seperti itu tadi. Kan ada kata-kata tadi, kata fungsinya menyerupakan. Seperti Kal-An'am. Iya. Kalau kita pakai bahasa Kal-An'am mungkin orang banyak nggak tahu. Terjemahnya Kal-An'am itu kan binatang. Benar. Loh, lantas kenapa kita sakit hati ketika Allah menyerupakan kita seperti binatang? Iya. Ya makanya introspeksi diri lah. Betul, sepakat saya. Ya kan? Kembali kepada diri kita, betulkah aku sama seperti binatang? Jangan-jangan ada yang salah di hatiku, di kolbuku. Betul. Ya kan? Kenapa tak kunjung paham? Kenapa tak kunjung fakih tadi? Mungkin disebabkan mataku selama ini tidak pernah kugunakan untuk melihat, ya kan? Iya, betul. Kemungkinan selama ini telingaku tidak pernah kudaya gunakan untuk menyimak. Iya. Bisa jadi seperti itu kan? Iya, betul. Jadi Allah tidak mungkin, pasti juga punya alasan sehingga Allah menyerupakan manusia dengan binatang. Betul. Nah, intinya ada yang mirip lah, makanya diserupakan. Mirip ya. Gitu. Maksud Allah pun kita rasa supaya nggak jadi begitu. Makanya dikasih tahu contoh. Ini loh, jangan kayak gini. Gitu mungkin ya Ustaz ya. Iya. Bagian dari Rahman Rahimnya Allah kan gitu ya kira-kira. Loh, berarti kan Allah kan Rahman Rahim betul kan? Betul. Dia sudah mengasih tahu duluan. Betul. Daripada kita nanti dolannya kebablasan. Iya, betul. Ya kan? Kan Allah kasih batas, kasih informasi. Bahkan kasih penegasan. Allah sudah wanti-wanti dari awal, penegasan dari awal, bahwasanya neraka jahanam itu untuk dari kalangan kebanyakan jin dan manusia, disebabkan karena tadi dikasih 3 potensi, tapi tidak digunakan dengan sebaik-baiknya. Siap. Jadi 3 potensi itu ingat ya, 3 potensi tadi bisa mengantarkan kita ke surga, juga bisa mengantarkan kita ke neraka. Ya. Makanya balik ke diri kita, cek ke hati kita, betulkah 3 potensi ini udah saling bekerja sama? Jangan-jangan kerja masing-masing. Iya, betul. Nah, jadi 3 potensi ini harus bekerja sama. Ingat, sentralnya adalah di kolbu, sentralnya adalah di hati. Sepakat. Nah, itu. Jadi apapun yang kita lihat, apapun yang kita dengar, semuanya harus masuk. Betul. Gitu dia. Biar jadi pelajaran. Supaya nggak disamakan sama apa tadi? Kal-An'am. Balhum adol lagi. Iya. Ini merupakan satu tamparan kesadaran sih kalau Hakim melihat buat kita semua gitu, untuk betul-betul maksimalkan apa yang ada. Jangan sampai kita tak paham ya kan. Jangan sampai
apa yang ada sama kita hari ini nggak jadi apa-apa sama kita kan gitu ya Pak. Sekarang kan nggak ada alasan kan nggak paham Quran. Nggak ada. Orang kita bisa melihat, kita bisa mendengar, ya kan? Betul. Orang yang fisiknya buta saja, dia bisa baca Quran, dia bisa mengerti Quran. Karena yang digunakan bukan fisiknya, yang digunakan daya basornya, Betul. daya sepakat sama itu. pandangnya. Iya, oke. Ya kan? Orang yang tulis saja juga bisa kok Betul. mendengarkan sesuatu yang baik, membaca Quran segala macamnya. Kenapa? Dia juga memfungsikan daya simaknya dengan benar. Jadi ketika Allah sudah mengasih kesempurnaan sama kita dengan 3 potensi itu, yang namanya kolbu, mata, telinga, yuk sama-sama kita gunakan dengan baik. Sehingga dari 3 potensi bisa mengantarkan kita ke jannah. Oke. Kalimat saktinya udah keluar ini. Iya. Ya kan gitu kan. Iya, betul. Ya sayang lah dikasih 3 potensi mengantarkan kita ke tempat neraka kan payah. Siap banget. Jadi kalau dari Hakim sih apa ya? Sudah mewakili sih, sudah terjawab lah. Gitu. Kenapa sih tak pahamnya itu? Gitu Pak ya? Iya. Kenapa sih tak fakihnya itu? Kan gitu. Yang ini merupakan penyakit kolbu. Kalau dibiarin, udah dikasih jangan dianggurin, udah dikasih manfaatkan, maksimalkan dengan baik. Betul, sebagaimana mestinya. Mestinya. Cuman jangan dipakai untuk sekedar eksistensinya aja. Gitu Ustaz ya. Iya. Karena kok nggak ada bedanya sama binatang ternak tadi, gitu ya Ustaz ya. Seperti kal-an'am. Kal-an'am ya, kal-an'am ya. Gitu. Oke. Ada lagi kata-kata Ustaz? Kayaknya cukup lah ya. Cukup lah ya. Cukup. Ya menurut Hakim cukup kan? Cukup. Hakim paham. Nanti kalau belum paham ya boleh kok. Kan ada channel Mukhtalifun Alwan kan ada. Silakan komentar, silakan bertanya. Iya, betul. Mana nanti nggak pahamnya. Kita jelaskan di video berikutnya Ustaz ya. Oke, siap. Insya Allah ke depan ada lagi yang mau kita bahas tentu. Penyakit kolbu masih ada lah ya. Oh, banyak lagi. Masih banyak lagi ya. Masih coba nanti boleh kok dicek yang sudah tayang berapa. Kan gitu dia. Jelas ya. Iya. Kolbu udah berapa? Yang udah kita bahas udah berapa? Oke, boleh. Gitu dia. Masih dengan Ustaz Sepangat, insya Allah ke depan kita akan tetap masih membahas tentang penyakit kolbu yang Allah jelaskan dalam Quran, gitu Ustaz ya. Untuk itu malam ini terima kasih banyak Ustaz. Sama-sama. Atas waktunya di tengah kesibukannya sudah mau mampir ke studio kami yang ala kadarnya ini. Ustaz ya, untuk menebar manfaat, menebar informasi untuk mengajak ikhwanul akhwat kita kembali ke Quran. Itu Ustaz ya? Iya. Ya, itu baik ikhwanul akhwat fiddin, itu tadi video kita, bincang-bincang kita bersama Ustaz Sepangat. Satu ayat yang menampar kesadaran kita untuk ayo jangan sampai penyakit kolbu ini ada pada diri kita. Nah, itu tadi. Itu saja. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa untuk nantikan video kita berikutnya. Binasri minallah wa taqarib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.